Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pagi ini kita mendapatkan keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Azza wa Jalla. 3 doa yang kita ucapkan agar terjalin dengan kasih sayang sama kita. Dan dirahmati Allah, kajian kita sampai ke adab terhadap diri sendiri yang sudah kita awali kemarin dengan memperbanyak taubat kepada Allah. Ikut diri kita sudah membiasakan dengan banyak bertobat kepada Allah, dan Allah terima tobat kita, insya Allah, dan jadi orang yang bersih. Kotor lagi, bersihkan lagi. Bernoda lagi hati itu dengan noda hitam, istighfar, mohon ampun, insya Allah bersihlah. Terus gak boleh putus asa, gak boleh putus harapan. Berharap Allah Maha Pengampun. Bahkan dalam sebuah disebutkan, seandainya seorang hamba datang padaku dengan membawa dosa sepenuh langit sepenuh bumi, akan aku ampuni. Masa tobatnya betul-betul tobat. Tentunya tak ada manusia yang tak pernah bersalah. Jadi karena kesalahan itu selalu ada pada seseorang, maka kita juga harus selalu minta ampun kepada Allah. Itulah adab seorang hamba yang baik. Berikutnya kita masih lanjut pada adab terhadap sendiri. Nomor B adalah muraqabah. Muraqabah dari raqabah yarqubu, artinya melihat, mengintai. Muraqabah artinya selalu merasa dilihat, diintai, dibidik. Oleh siapa? Oleh Allah yang Maha melihat. Dan ini nggak main-main, tingkatannya tingkatan paling tinggi ini ternyata. Orang kok udah bisa muraqabahnya maksimal, merasa diawasi Allah secara maksimal, berarti keimanannya sudah memuncak. Kenyataannya kita, terutama diri saya sendiri, muncul perasaan selalu merasa diawasi itu kadang muncul, sering-sering nggak muncul. Berarti kondisi iman saya terutama itu kondisi imannya lemah. Makin sering merasa diawasi oleh Allah, makin tinggi tingkatan iman. Karena di dalam hadis Jibril yang disebut merasa diawasi oleh Allah itu ternyata tingkatnya tingkatan ihsan. Tingkatan terendah adalah tingkatan Islam. Orang mengatakan rukun Islam yang 5. Islam pada masalah dohir-dohir yang lahir-lahir aja, malah amalnya nampak. Yang tingkat kedua tingkatan iman. Tingkatan iman itu tingkat orang yang lahir batinnya sudah beriman dan mengamalkan amalan-amalan hati dan amalan yang dohir sudah. Ketika amalan batin dan amalan dohir itu sudah dilaksanakan dengan baik, naiklah pada tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan itu Rasulullah menjelaskan, anta'budallaha ka'annaka tarahu. Hendaklah engkau beribadah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun taro fa innahu yara. Dan kalau kamu tidak bisa seolah melihat Allah, sesungguhnya dia Allah yaraka. Dia tetap melihat. Jadi kondisi seorang yang merasa diawasi terus oleh Allah itu kondisi iman yang tertinggi. Dan di dalam hadis Jibril itu cuma 3 itu: Islam, iman, dan ihsan. Setelah itu nggak ada lagi.
Berarti kalau kita bisa membiasakan adab diri sendiri kita merasa selalu diawasi oleh Allah, sudah luar biasa. Dan muraqabah ini melahirkan segala hal yang baik. Muraqabah melahirkan segala hal yang baik. Mau malas, nggak jadi malas. Mau berbuat tidak baik, nggak jadi berbuat tidak baik. Dan mau berbuat tidak jujur, jadi jujur. Karena Allah selalu melihat kita. Dan itu perasaan itu hadir terus manakala iman kita kondisinya fit. Jadi kalau ibarat sinyal itu ada semestinya yang full itu 5 garis di monitor HP kita 5 garis. Kalau kondisinya turun ke 4 garis, cari posisi yang kira-kira bisa jadi 5 garis. Kalau kondisinya ngedrop jadi 1 garis saja, lemah kali merasa pengawasannya dia merasa lemah kali, cepat-cepat untuk mencari posisi yang sinyalnya makin. Nah, bagaimana kaidah yang umum? Iman itu akan tambah kuat kalau tambah amal kebaikan. Makin rajin beribadah, Allah iman akan tambah kuat. Makin lemah beribadah, makin lemah iman seseorang. Jadi untuk sampai kepada derajat ihsan itu, derajat muraqabah itu, kita kalau sudah terbiasa selalu beramal baik, menjauhi berbuat tidak baik, insya Allah kita akan kuat iman kita. Ya latihan terus. Makanya Allah kasih waktu berulang. Hari ini hari Jumat, besok Sabtu, terus pekan depan berulang lagi itu supaya kita menggunakan tawaran peluang dari Allah itu supaya digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau ada kegagalan, ada kelemahan bisa dibetuli, bisa dibenahi. Dan masing-masing hari kita tentunya beda. Ada hari ini hari yang terbaik, maksimal, ada hari bisa agak lalai. Mudah-mudahan tidak demikian. Baik, jamaah dirahmati Allah. Muraqabah yang tadi kita nyatakan tingkatan iman yang paling tinggi itu oleh Allah sudah dijelaskan. Ya memang Allah itu memiliki sifat yang sempurna. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Dialah Allah yang bersama kamu di mana saja kamu berada. Jadi Allah nggak pernah tertinggal, pengawasannya, ilmunya menyertai seorang di mana saja kita berada. Walaupun kondisi sendiri dalam rumah, dalam kamar yang terkunci, nggak ada siapa-siapa, Allah tetap ma'akum. Ilmunya Allah, penglihatannya Allah selalu bersama kita. Maka kalau udah gitu keimanan kita, Allah Maha melihat, Allah menyertai kita, seolah kita nggak akan sembarangan untuk berbuat tidak baik. Maka kalau orang berbuat tidak baik itu biasanya merasa aman, nggak diawasi oleh Allah. Maka kalau kita berbuat di suatu tempat, tengok-tengok ada nggak orang yang melihat, ada nggak CCTV yang mengintai, ada nggak kira-kira nanti kepergok sama orang. Nah itu saja udah membuat seorang untuk berpikir berulang-ulang. Apalagi kalau keimanannya itu adakah Allah Maha melihat? Oh jelas, Allah mesti Maha
melihat. Oh itu sudah, ngapain kita mesti sembunyi-sembunyi? Ngapain mesti kita tidak berbuat baik? Ngapain kita mesti mencuri-curi waktu, kesempatan untuk berbuat tidak baik? Tentunya sangat baik kalau kita merasa selalu diawasi oleh Allah. Berikutnya, innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sungguhnya tidak ada yang tersembunyi bagi Allah sesuatu pun, baik sesuatu berada di bumi maupun di langit. Tidak ada yang tersembunyi, tahu semua. Jadi kalau Allah nggak ada yang tersembunyi darinya sesuatu pun, dimanapun kita rondoin, dimanapun kita sembunyikan, pasti Allah akan mengetahui. La yakhfa alaihi. Inna rabbaka labil mirsad. Sungguhnya Allah Maha mengintai, Maha melihat, Maha membidik. Dan penglihatan Allah itu bukan penglihatan seperti penglihatan kita manusia. Kita melihat seorang, nampak bajunya warnanya ini, orangnya begini, sebatas itu. Penglihatan Allah itu sampai tembus ke dalam hati. Ditegaskan lagi dalam surah yang lain, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan hati, pengkhianatan mata. Allah Maha mengetahui pengkhianatan mata. Kayak mana mata berkhianat? Mata kok berkhianat? Kan baik-baik aja, jujur-jujur aja. Ada kadang mata berkhianat. Kayak mana bentuknya mata berkhianat? Adalah ketika kita bersama teman dan kanan kiri ada yang lihat kita tunduk, kita jaga pandangan. Ketika nggak ada yang lihat kita, mencuri pandangan yang Allah larang. Ketemu lawan jenis, sama ada kawan, boncengan atau bersebelah naik kereta, tunduk pandangan. Ketika nggak ada siapa-siapa, lihat. Nah itu namanya kha'inatal a'yun, mencuri pandang. Padahal itu dilarang. Kalau pandangan pertama tidak sengaja itu rezeki, kalau pandangan kedua itu alika, jangan, karena ada lebih dari rezeki dan nggak boleh lagi pandang kita udah lawan jenis yang kedua kali. Wa ma tukhfis sudur, dan apa yang tersembunyi di dalam hati. Itu juga yang menjadikan kita untuk jujur setiap waktu, terutama di dalam waktu sholat. Ketika sholat, badan kita menghadap Allah. Tapi siapa tahu akal dan hati kita kemana-mana. Imamnya salah, dia pun bingung. Apa tadi? Karena nggak ngikuti bacaan imam, nggak ngikuti gerakan sholat, bingung. Jadi makmum ada enaknya, salah rakaat ngikut. Kalau sholat sendiri salah rakaat berapa tadi ya? Tahu. Nah, ketika kita sholat ada ihsannya, ada merasa diawasi oleh Allah, kita akan lahir batin ikut sholat. Misalnya kita mendengarkan bacaan imam, batinnya, pikirannya kemana-mana. Itu kok kita ada rasa muraqabah. Allah kan tahu apa yang ada saya pikirkan, Allah kan tahu. Allahu Akbar. Harus fokus sholat.
Tapi kalau tidak, ya udah, imam kerjanya baca surat, baca, pimpin sholat, pimpin. Saya asik sendiri di belakang. Itulah artinya kehilangan khusyuk di dalam sholat. Karena yang sholat hanya dohirnya saja, badannya saja yang sholat, hati dan pikirannya nggak ikut sholat. Qad aflahal mu'minun alladzina fi sholatihim khashi'un. Telah beruntung orang beriman yang mereka itu kalau sholat itu sholatnya dalam khusyuk. Artinya lahir batinnya ikut sholat. Nah, kalau kita biasakan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, dan itu sering datang dalam perasaan kita, hati kita sering datang, saya kan diawasi oleh Allah. Allah kan tahu isi hati saya, Allah kan melihat saya, Allah kan mengetahui segala yang saya perbuat, yang saya pikirin, saya rasakan. Jangan macam-macam lah. Jangan mikir yang jelek-jelek, jangan melihat yang kotor-kotor. Insya Allah kita akan bersih. Tapi kalau merasa nggak diawasi, lupa bahwa Allah mengetahui, melihat, tahu apa yang ada dalam diri kita, akhirnya punya niat, rencana yang tidak baik, rencana, ada peluang, akhirnya ada rencana, ada peluang, ada kesempatan, akhirnya diperbuat betul yang tidak baik itu, jadilah perbuatan yang tidak baik. Perlu ada pada diri sendiri kita untuk merasa diawasi oleh Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Ngantuk nih kalau nggak kasih waktu soal. Iya. Kalau misalnya menjadi jambu ada bukan, jambunya ada tahu, sedangkan Allah tahu apakah punya CCTV. Iya. Insyaallah. CCTV, ya Allah mau melihat, dan CCTV Allah itu nggak nampak tapi jelas nyata. Penglihatan Allah itu meliputi yang lahir, yang batin, yang nampak tidak nampak itu oleh manusia itu Allah maha melihat semua. Jadi apapun yang diambil seseorang, baik ketahuan maupun tidak, ya Allah maha tahu. CCTV Allah itu nggak pernah rusak. CCTV orang bisa dirusak, bisa diakal-akali, bisa diganti isinya. CCTV orang bisa diakal-akali. CCTV Allah asli, lengkap, gak ada yang tertinggal. Dan nanti hasil dari pemantauan Allah itu, catatan malaikat, rekaman malaikat itu kan dibuka di hari kiamat. Iqra kitabah, baca, lihat catatan rekaman amal, yang besar, yang kecil, yang sembunyi-sembunyi, yang terang-terangan, semua kan ada. Wah, kalau ingat kayak gitu, ya kita akan bikin rekaman yang baik-baik, bikin tingkah perbuatan yang baik-baik, karena direkam semua oleh Allah melalui malaikatnya. Bahkan sampai tindakan kejelekan yang sudah Allah ampuni, Allah kasih maghfirah, itu bisa dinampakkan. Maka nanti orang yang ada seorang yang dinamakan, kamu pernah berbuat dosa ini? Pernah ya Allah. Kok masih ada catatannya? Saya ada rekaman. Pernah berdosa ini? Pernah ya Allah. Pernah berdosa ini? Pernah ya Allah. Semua rekaman amal dosanya itu masih ada. Hampir-hampir hamba tadi merasa nggak ada harapan lagi. Nah, hari ini semua aku ampuni. Ada seorang hamba nanti yang dapat nasib seperti itu. Ada dosanya banyak sekali, tapi Allah udah diampuni. Kalau
Kok diampuni berarti tidak disiksa di neraka, masuk ke dalam jahanam. Ada juga dosa yang nggak diampuni Allah, otomatis dibersihkan dulu, disiksa dulu di neraka. Dan tentunya kita tahu api neraka itu sangat panas, adzabun alim, adzab yang sangat pedih. Nah, kalau kayak gitu kondisi seorang iman, seorang itu merasa direkam tindakan, nanti akan diputar lagi, dilihat sendiri oleh Allah, nanti ditunjukkan semua lengkap apa adanya. Wah, insya Allah kita akan cepat-cepat minta ampun kalau terlanjur berbuat dosa, salah, dan cepat-cepat menghindar dari salah sebelum dilakukan, dan cepat-cepat beramal yang baik. Itu luar biasa. Jadi adab muraqabah, merasa diawasi Allah, adab istimewa, karena itu adabnya orang yang imannya tinggi. Iman kami lemah, ya lemah. Kadang merasa diawasi, kadang tidak, kadang tidak, kadang tidak, kadang tidak, kadang tidak. Sekali-kali ada merasa diawasi, itu lemah. Tapi tetap yakin bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Jadi itu ya Bang ya, CCTV Allah itu akan tetap ada, memantau merekam terus. CCTV-nya nggak putus. Kalau CCTV yang ada itu mungkin sekian ukuran, sekian waktu habis, nggak muat lagi, sekian waktu habis, nggak bisa diputar lagi. Itu CCTV buatan manusia ada batasnya. Kalau CCTV dari Allah seumur hidup, seseorang diputar dari awal sampai akhir. Nah, ketika nanti mengelak, berbuat ini, nggak pernah ya Allah, berbuat ini, nggak pernah ya Allah. Saya pernah dapat penjelasan. Ya, ketika mulutnya ngelak, mulutnya dikunci. Mulai dikunci. Mulailah tangannya bisa bicara, kulitnya bisa bicara, kakinya bisa. Ya Allah, betul ya Allah, saya dulu pernah tuh berbuat ini. Mulutnya akhirnya gak bisa ngelak lagi. Nah, kalau udah kayak itu, gimana Allah akan menunjukkan amal seorang yang tidak asli? Gak mungkin. Pasti Allah itu maha benar. Allah maha benar. Apa yang disodorkan oleh Allah dari rekaman perbuatan orang pasti. Bapak nakut-nakuti aja kuliah pagi hari ini. Ya kenapa kita tidak takut? Kenapa takut? Ya kita diajari untuk berbuat, merasa diawasi Allah, muraqabah, supaya kita berhati-hati. Ya kita baik-baik aja, happy aja, kita nggak ada masalah. Nikmati hidup ini dengan beramal yang baik, nggak ada masalah. Tidak baik hindari, kepleset terlanjur istighfar, jangan diteruskan. Udah, kan nggak ada masalah. Memang seperti sopir itu, maunya jalannya jalan yang lurus, enak, nggak masuk parit, nggak kepleset, nggak terguling. Ya gitu, rasa takutnya ada juga. Rasa takutnya harus ada juga. Rasa harap Pak ya, jalannya mulus, jalannya lancar, ya ada juga. Maka dalam ibadah itu 3 hal harus ada. Rasa harap ada, rasa takut ada, rasa cinta ada. Harap akan ampunan Allah, rahmat dari Allah harus ada. Takut dari ancaman Allah, siksa Allah harus ada. Cinta kepada Allah karena Allah Maha baik, mau memberi sesuatu segala-galanya Allah beri, harus ada. Tiga-tiganya itu bagaikan burung yang terbang. Sayap kanan ada, sayap kiri ada. Rasa harap ada, rasa takut ada, sehingga berjalan terbang dengan imbang. Rasa cintanya mengejar amalan bahwa kesempatan rahmat Allah beri dengan selapang-lapang kita beramal. Baik, itu pertanyaan dari apa? CCTV Allah. Yang lain ada, silakan. Ada waktu kira-kira 12 menit lagi. Nah, silakan si apa waktunya. Oh iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau
Iya. Ada misalnya seorang ulama, Iya. dia mengerti agama, tapi dia masih bisa berbuat maksiat. Dan yang paling kecil mungkin yang paling besar sampai ke zina. Iya. Pertanyaannya di mana itu salahnya Ustaz? Iya. Karena dia kan lebih ngerti untuk agama, lebih ngerti untuk yang mana dilarang dan mana yang harus dikerjakan. Iya. Tapi dia masih bisa melakukan perbuatan seperti itu. Iya. Yang kedua Ustaz, masalah busuk. Iya. Bagaimana kita untuk bisa berbusuk dan menerapkan busuk itu di diri kita. Sekian sebagai Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang alim, orang yang punya ilmu kok masih bisa berbuat dosa, apalagi dosa besar. Kok bisa? Ya, ilmu itu letaknya di akal, di hati, tahu. Kekuatan hati itu ada dua, ilmu dan irodah, ilmu dan keinginan. Kalau dua-duanya penuh, sejalan, baik, salah baiklah seseorang. Ilmunya baik, keinginannya juga baik, seolah kuat hatinya untuk beramal yang baik. Ilmunya baik, tahu yang baik, tahu yang baik. Irodahnya ngakal-ngakalin, kapan ada celah untuk tidak berbuat baik. Nah, berarti irodahnya yang salah. Kenapa irodahnya salah? Karena ada celah, hatinya itu enggak bersih, hatinya kotor. Itulah tazkiyatun nafs. Penyucian jiwa-jiwanya itu ada yang perlu dibersihkan. Misalnya sudah punya istri, istrinya cantik, solehah, patuh. Karena ternyata istri wanita itu ada anak lajang ya. Ada anak lajang ya. Tutup matanya, dengar telinganya. Ternyata ketika seorang tahu bahwa menikmati seorang wanita itu adalah asik, nikmat, kurang bersyukur, dan punya istri masih punya keinginan yang lain berbuat zina. Tahu, tapi hatinya kotor, pengen berbuat zina karena pengaruh dorongan hawa nafsu. Hawa nafsu itu diikuti ya jelek-jelek terus. Maunya enak, maunya kenyang, maunya senang, maunya puas, maunya semua enak tuh. Itu hawa nafsu. Nggak ada pertimbangan benar dan tidak, nggak ada pertimbangan. Itu pertimbangan wahyu, pertimbangan hidayah, pertimbangan boleh dan tidaknya itu filternya wahyu hidayah. Tapi kalau dibebaskan hawa nafsu itu, yang penting saya dapat, yang penting saya harus bisa, yang penting saya harus, itulah hawa nafsu. Maka tindakan-tindakan kriminal itu biasanya dorongan hawa nafsunya tinggi. Pokoknya ini ada begini, harus bisa, harus dapat. Ini nggak boleh, nggak ada peringatan, nggak boleh, itu kan punya orang, ini kan gangguan. Nggak ada pertimbangan larang-larang, nggak ada. Dia dorongan pokoknya dapat, pokoknya harus. Itu dorongan hawa. Jadi kenapa seseorang tadi sudah berilmu tapi masih biasa berbuat dosa, apalagi dosa besar, karena kotornya hati, menangnya hawa nafsu, sehingga wahyu terkalahkan. Hidayahnya ada tapi ditekan, ditolak, dibuang hidayahnya, sehingga yang dominan dalam hatinya pada waktu itu hawa nafsu. Keinginan hawa nafsu, ilmunya kalah. Tahu pun kalau nggak dapat hidayah dari Allah, bisa lemah, ilmunya bisa lemah, ditekan, dibuang, ditahan, dipinggirkan ilmunya, dimenangkan hawa nafsu. Hawa nafsu harusnya ditahan. Wanahan nafsa anil hawa, dan menahan hawa nafsu dari jatuh pada perbuatan yang tidak baik.
Harus dicegah, hawa nafsu itu harus dicegah. Dibebaskan, rusak. Jadi seseorang itu berbuat atas dorongan hati. Yang mendorong hati itu dua, ilmu dan irodah, pengetahuan dan keinginan. Tahu saja nggak cukup, ingin saja juga nggak cukup. Dua-duanya harus berjalan dengan baik. Maka di dalam misi Nabi diutus Allah itu taklim kitab wa yu'allimukumul kitab wal hikmah. Allah itu mengutus Nabi untuk mengajarkan Quran dan Sunnah, wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Enggak sekedar tahu dalil Quran Sunnah pandai, tapi yuzakkihimnya enggak, tazkiyahnya enggak, penyucian jiwanya enggak. Maka di mana kesalahan seseorang sudah berilmu tapi berbuat jahat? Karena jiwanya kotor, jiwanya tidak bersih. Makanya kajian itu di samping kajian tentang dalil, juga kajian tentang hati. Di samping menambah ilmu pengetahuan, ilmu fikih, ilmu akidah, juga kajian tentang tazkiyah, penyucian jiwa. Itu kira-kira. Jadi memang perlu riyadhah, perlu latihan terus menahan hawa nafsu, melawan bisikan setan, mendatangkan wahyu, akal. Karena kita sampaikan bahwa baik dan buruk itu 1 lawan 3 sebenarnya. Kita dimodali oleh Allah fitrah, lahir itu fitrah, suci, bertauhid, tidak neko-neko. Bayi yang baru lahir itu polos, anak-anak itu masih bersih. Lo dan yang jelek itu belum ada anak-anak, belum nggak dipengaruhi oleh yang tidak baik, anak-anak itu tetap bersih, fitrah. Dikasih akal sehat, berfungsi dengan baik, akalnya selalu bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Ketiga halnya Allah kasih wahyu, petunjuk. Nah, dengan modal 3 ini insya Allah keluarkan. Satu apa? Satu godaan setan. Sebenarnya satu aja godaan setan, dilawan oleh 3. Semestinya kalau betul-betul satu keroyok 3 lawan 3, seharusnya menang ya 3, seharusnya. Kenapa menang yang satu? Karena mungkin fitrahnya sudah rusak, akalnya udah nggak berfungsi dengan baik, terpotong. Wahyunya mungkin nggak dipelajari, nggak dikaji, nggak diulang-ulang, nggak dibaca, nggak ditelaah. Wahyu petunjuk Quran dan Sunnah nggak ditelaah. Akhirnya menang setan. Orang penghalangnya nggak ada. Yang menghalangi untuk berbuat dosa nggak ada. Wahyu nggak paham, nggak ngaji. Akal udah rusak, dipengaruhi tayangan-tayangan, tontonan-tontonan apa, udah rusak akalnya. Terpengaruh minuman keras, entah apa itu, rusak akalnya sudah. Fitrahnya sudah dari kecil, proses dewasa sudah banyak rusak. Nah, makanya menang setan. Naudzubillah min dzalik. Kemudian khusyuk. Khusyuk ini kalau Ibnu Qudamah rahimahullah itu memberikan ianya ada. Pertama, hudurul qalbi, hatinya ikut sholat. Kedua, memahami makna bacaan sholat. Kalau paham bacaan sholat diikuti Allah besar. Yang lain kecil, yang lainnya nggak usah diurus, nggak usah diingat dulu, yang lainnya nantilah ya. Sekarang fokus Allah Akbar. Terus sami Allah wa hamidah dan sebagainya. Diikuti maknanya itu, artinya diikuti. Jadi pikirannya, dohirnya, badannya, pikiran, hati sejalan, jauh. Hatinya hadir, terus paham makna bacaan sholat, menghindari godaan-godaan yang nampak atau yang terdengar, suara-suara yang enggak
mendukung sholat, hilangkan dulu. Suara-suara yang bising, hilangkan dulu. Tayangan gambar memandang sesuatu yang kira-kira menghalangi sholat, buang dulu. Berikutnya menghindari gangguan-gangguan pikiran dan hati. Kalau sholat masih terpikir ini dan itu, ingat ini dan itu, oh ingat dunia lah. Oh sholat membawa dunia, ingat dunia, udah sholatnya kacau itu. Sholat ingat kendaraan, sholat ingat selopnya nanti baru beli tadi, keliru pula di gondol orang. Sholat ingat kerjaan, sholat ingat rencananya. Dan kalau sholat dunianya masuk, dibawa-bawa, kacau lah sholat. Maka yang mengganggu nanti. Serahkan pada Allah, sekarang sholat dulu. Kemudian membesarkan Allah diagungkan, sholat Allah diagungkan. Di luar sholat, dalam sholat, ya wajib Allah dimaafkan dan wajib diagungkan. Dan berikutnya merasa kecil. Kita kok merasa kecil di hadapan Allah, gak ada apa-apanya di sisi Allah. Apa kita banggakan di hadapan fisik? Kita kalah besar dengan gajah, dengan ikan paus, dengan gunung. Fisik kita kecil. Harta kita nggak seberapa. Pintar kita nggak seberapa. Itu udah habis. Cukup. Nah, cukup. Kalau dibuka pertanyaan dan nanti nggak dijawab, waktunya habis. Ya, habis waktunya ya. Terbit 21. 22 pas ya. Karena bermanfaat kalau ada saling dimaafkan. Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bi bainana wa baina ma'siyatik. Amin ta'atika ma tuballighuna bi jannatak. Wa min al-yaqini ma tuhawwinu bi alaina masaibat dunya. Wa matina bi asma'ina wa quwwatina wa hitana waj'al waritha minna waj'al sa'rana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar minna wa la ma'walina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.